Halo, para sahabat khotbah. Jumpa lagi bersama dengan kami Hai, dalam Sermon Like Things bersama dengan saya Lina. saya Erin Sinaga. Ya, kita akan membahas teks-teks ya leksionari untuk Minggu Paskah ke-7 ya. Sebelum Pentakosta ya, minggu depannya Ya, lagi. Kak Lina. Iya, Mm-mm. apa aja nih Rin teksnya? Teksnya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14, Mazmur 68 ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 32 sampai 35, lalu 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14, dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, dan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Itu Kak Lina. Iya, ini ada teks yang bisa dibilang berulang juga dengan hari kenaikan Kristus ya. Di Iya, Kak. Kisah Para Rasul 1 yaitu juga diceritakan ulang ya kan. eh Ya, jadi apa nih yang bisa eh kira-kira jadi jadi apa namanya? Jadi ide-ide untuk khotbah atau untuk persiapan khotbah itu sendiri. Baik Kalina, kalau menurut saya setelah melewati beberapa minggu setelah Paskah ini, eh, teks-teks yang kita bahas ini masih tetap ya berkaitan erat dengan bagaimana murid menjadi murid yang meneruskan apa namanya perjuangan Yesus di dunia gitu ya. Mhm. Bagaimana karya keselamatan itu selalu dikerjakan oleh orang-orang percaya gitu ya kan. Mhm. Apa namanya suatu suruhan untuk menjadi saksi, bersaksi, menjadi saksi. Mhm. Lalu kalau saya lihat ini di keseluruhan teks yang kita bahas, yang akan kita bahas ini bagaimana identitas anak Allah, murid Yesus Kristus itu tetap terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya kan. Mhm. Ya. Saya mau mulainya dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Ini kan doa Tuhan Yesus ya. Mhm. Doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa untuk murid-muridnya gitu kan, di dalam doa-doa Tuhan Yesus ini keseluruhannya, tidak hanya ayat 1 sampai 11 saja, tapi keseluruhan Tuhan Yesus tuh bagaimana dia mendoakan banyak hal gitu ya kan. Lalu dia juga di dalam doanya itu menceritakan apa yang sudah dia kerjakan di dunia dan apa permintaannya pada Bapaknya gitu. Nah, di sini 17 ayat 1 sampai 11 ini bagaimana Tuhan Yesus bercakap dengan Bapaknya. Nah, ini saya menarik sekali ya Mhm. sebenarnya. Kita dipercakapkan Mhm. kepada Bapaknya. Ini memperlihatkan bahwa hubungan yang sangat intim Ya. antara Allah dan anak, anak dan Allah, tetapi kita juga sebagai manusia menjadi inti pembicaraan di dalam doa Tuhan Hmm. Yesus Jadi itu ya kan. berasa berharga banget ya, istimewa Iya, ya. Ya. berharga banget Kak Lina, karena kita siapalah manusia sehingga kita dipercakapkan kepada Bapaknya yang di surga kayak gitu ya kan. Nah, Mhm. di dalam percakapan Yesus ini kan dia meminta kepada Allah bahwa apa tuh namanya bagaimana eh Yesus meminta bahwa Allah itu tetap memelihara manusia, memelihara murid-muridnya, memelihara orang-orang percaya, walaupun Yesus tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi, gitu ya kan. Mhm. Nah, Mhm. agar murid ini juga menjadi satu, apa tuh namanya, lalu bagaimana identitas sebagai anak Allah yang ada pada diri orang percaya itu tetap hidup di dalam kehidupannya setiap hari, di dalam eh, tindakannya setiap hari yang mana memperlihatkan ketika kita memiliki identitas sebagai anak Allah, kita itu menunjukkan keintiman hubungan yang mendalam itu juga. Seperti Yesus yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Allah. Begitu ya kan. Nah, apa tuh namanya? Kenapa? Ya karena
dia milikku. Apa yang menjadi milikku juga menjadi milikmu Bapa, kayak gitu. Nah, Hmm. bagaimana identitas itu tuh selalu terjaga, kayak gitu. Dalam hal ini tinggal di dalam Tuhan, gitu ya kan. Karena Tuhan ada di dalam kamu, gitu kan. Nah, demikian juga yang dituliskan oleh eh, Lukas ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 Mungkin sampai sebelum 4. sebelum ke situ Rin, tadi Hmm, kalau apa ya, yang menarik buat saya di teks Yohanes 17 kalau kamu mau fokus pada keintiman gitu ya. mm-mm. Keintiman relasi adalah definisi tentang hidup kekal. Ya, Ah, menarik gitu iya, ya. iya Karena Kak Linda. biasanya kita selalu definisi teologisnya tuh susah sekali bicara soal hidup Iya, kekal gitu kan. betul, betul. Udah Heeh. yang orang yang meninggal tapi dia tidak akan mati selama-lamanya gitu. Tapi Mhm. sebenarnya Injil Yohanes memberi definisi yang menarik tentang hidup kekal. Ya kan Iya, betul. dijelasin bahwa Mm-mm. kamu akan mendapatkan hidup kekal yaitu ya yaitu kamu mengenal Allah dan juga Mhm. mengenal Yesus Kristus Iya, sebagai Tuhan. Ini betul. menarik loh menurut saya. Ini kan mau Mhm, menunjukkan mhm. bahwa sebenarnya definisi hidup kekal yaitu bagaimana sebenarnya relasi ya, relasi Mhm. kita dengan Allah sendiri gitu. Relasi Iya. kita dengan Yesus Kristus gitu ini. Jadi bukan sekedar bahwa hidup kekal ini hidup setelah kematian atau nanti Hmm, tunggu Tuhan datang gitu ya. Bahkan di dalam dunia ini pun gitu. Hidup kekal bener itu kali, Nak. bisa kita peroleh ketika apa? Ketika ada relasi ya, pengenalan, Mhm. bukan cuma sekedar Mhm. tahu ya, tetapi memang mengenal siapa Allah Iya. kita, siapa Yesus Kristus dalam hidup kita, apa yang Dia Mhm. lakukan, dan apa yang kita alami di dalam Iya, relasi bersama dengan Dia, itu hidup kekal. Ya, itu aja sih betul. tambahannya. Itu buat saya menarik sih Iya, dari Kak. apa yang didefinisikan oleh Injil Yohanes ya tentang hidup kekal. Benar bahwa kehidupan masa kini itu ya, Mhm, mhm, iya. menunjukkan identitas baru kita sebagai eh, yang sudah diselamatkan begitu. Mhm. Jadi Iya, kalau mau kalian. mengkhotbahkan hidup kekal ini menarik juga sih. Benar, Bicara soal relasi sebenarnya. betul. Jadi kita Mhm. tidak melulu, ya saya mengatakannya tidak melulu ya, karena kita kalau hidup kekal, hidup setelah kematian di kerajaan Mhm, surga gitu mhm, ya kan. mhm, mhm, Padahal kan mhm. itu berhubungan dengan kehidupan masa kini. Iya. Gitu. Iya Kak. Nah, demikian juga kalau menurut saya ya, itu juga yang disampaikan oleh Lukas Mhm, di Kisah Para Rasul, apa namanya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 ini ya kan, bagaimana identitas sebagai anak Allah ini adalah melanjutkan kehidupan di masa yang baru ini. mhm, Kebangkitan Kristus itu bagaimana gitu kan ya. Setelah mhm, Yesus, nah apalagi ini kan setelah kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus kan gitu loh. mhm, Nah, bagaimana zaman tanda kutip zaman baru setelah Yesus bangkit naik ke surga, apa yang ini yang apa namanya yang harus kita lakukan sebagai anak Allah? Yaitu meneruskan ya kan, meneruskan melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus di dunia sambil ini kan sebenarnya kan ada pertanyaan kan, mhm, apa tuh namanya, pertanyaan para murid kayak gitu ya kan. Makanya maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel gitu kan. Engkau tidak mhm, perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya kayak gitu kan. mhm, Aku menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku gitu ya kan. Nah, apa tuh namanya, itu tuh bukan urusan kamu, itu urusan Tuhan. Tapi sekarang yang menjadi urusanmu adalah bagaimana kamu sebagai murid melanjutkan kehidupan di masa kini, kayak gitu ya kan. Apa tuh mhm, namanya, bahwa kamu akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kamu memiliki hubungan yang intim itu tadi, relasi yang kuat dengan Allahmu, dengan Bapamu, kayak gitu kan. Kuasa untuk melakukan apa ya? Melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Allah, menjadi saksi dimanapun berada, kayak gitu. Sambil
Tuhan itu kan mereka menatap ke langit. Jangan lama-lama menatap ke langit. Lihat ke sini sekarang apa yang harus kamu lakukan. Bahwa Yesus akan datang lagi ke dunia seperti sekarang ini. Bagaimana dia naik. Kayak gitu ya kan. Nah terus apa tuh namanya. Sambil menunggu mengisi. Mengisi hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi menunggunya nggak pasif. Tapi Mhm. aktif. Kayak gitu ya kan. Nah kalau ada penafsir yang mengatakan bahwa menunggu itu menjadi pekerjaan spiritual yang sulit, ya kan? Karena disitulah tantangan yang penuh, tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak Allah, begitu loh. Banyak sekali godaan-godaan yang akan terjadi. Tapi bagaimana kita mempertahankan identitas kita sebagai anak Allah itu di zaman saat ini, di zaman yang baru ini, untuk di dalam melanjutkan pekerjaan Tuhan Mhm. Yesus Kristus di dunia. Nah, kalau Mhm. menurut saya sih apa yang disaksikan oleh penulis 1 Petrus 4:12-14 dan 5:6-11 ini bagaimana dia menceritakan ini menurut saya Kalina nanti Kalina bisa apa namanya teruskan atau lebih perdalam lagi atau dengan insight yang lain kayak gitu ya kan. Banyak hal yang harus kita jaga saat kita menunggu kedatangan Tuhan lagi ya, yang kedua kali ke dunia ini godaan-godaan. Bahkan diberitahukan kan bahwa iblis itu tuh seperti ingin menerkammu kayak gitu kan. Nah, bagaimana disiplin rohani itu selalu ada dalam diri anak Allah. Itulah identitas-identitas anak Allah yang harus dipertahankan itu ya kan. Mhm. Menolak godaan. Lalu bagaimana tahan dalam penderitaan demi nama Kristus. Apalagi di zaman sekarang, di tengah pergolakan politik yang tidak menentu, perekonomian yang tergonjang-ganjing, ini bagaimana kita sebagai anak Allah bertahan di dalam penderitaan itu. Nah, ini bukan seperti isapan ya kayak ngisep permen enak kayak gitu. Ketika kita mengatakan kamu harus tahan menderita di tengah dunia yang tidak pasti ini dan itu, ya istilahnya bukan berarti kita apa tuh namanya berserah saja tanpa ada usaha, enggak juga kayak gitu loh Kalina. Itu Iya, sih Kak menurut iya. saya. Mungkin Mm-mm. meneruskan yang kamu ya kalau memang fokusnya Mm-mm. pada apa membawa meneruskan pekerjaan Tuhan begitu ya. Kita Mm-mm. mungkin bisa fokus pada balik ke Yohanes soal relasi ya. Mhm. Relasi Iya. dengan Allah, relasi Mm. dengan Yesus kan bicara tentang Mm-mm. bagaimana relasi itu kemudian diteruskan ya. Iya Kak. Ketika para murid tetap ada di dalam dunia, berarti pekerjaan-pekerjaan Kristus pun terus dilakukan, ya. Mm-mm. Dan kalau kita membaca pekerjaan Kristus yang seperti apa, pekerjaan Allah, kalau kita mau lihat kerangka besarnya pekerjaan Allah yang seperti apa begitu kan? Kalau tadi kisah para Rasul 1 kan bicara tentang ini saatnya buat para murid untuk meneruskan pekerjaan Kristus gitu ya. Mazmur Mm. mungkin bisa menolong ketika pemazmur kan Hmm. mengatakan bahwa Allah ya, Allah yang dipercaya, Allah yang disembah Mm. adalah Allah yang datang bagi orang yang papa, orang yang Mm-mm. berada dalam penjara gitu kan. Allah yang bersama dengan orang yang menderita gitu. Ini kan konsep ini udah sering ya juga Iya diberitakan Kak. di baik di dalam apa namanya Injil tentang siapa Yesus ya, apa yang dia Mm-mm. lakukan, datang kepada orang-orang yang terpinggirkan ya dan sebagainya. Lalu juga itu nubuat Mesias juga kan ada di situ gitu. Nah, Iya. ini kan jadi sebenarnya panggilan buat meneruskan karya Allah itu jelas dan real gitu ya buat eh, orang-orang yang terus menjalankan tentang pekerjaan Allah itu ya. Kalau Kristus Mm-mm. melakukan apa memberi perhatian, empati ya bahkan juga membebaskan mereka yang tertindas, Mm-mm. menolong mereka yang terluka ya memberlakukan keadilan, kebenaran gitu. Menolong mereka yang terpinggirkan. Mungkin Iya. ini juga yang menjadi panggilan kita ya, meneruskan Mm-mm. itu dalam hidup kita keseharian ya.
bahwa Iya, kita nggak bisa abai lagi melihat ketidakadilan gitu. iya, betul Kalina. Kita nggak bisa apa ya, udahlah saya nggak mau ambil pusing lah dengan semua yang terjadilah di dunia ini gitu ya, atau kekerasan yang terjadi di sekitar saya itu bukan urusan saya, nggak bisa juga gitu. Iya, Karena betul. identitas seorang Kristen ya meneruskan apa yang Kristus lakukan kan gitu. Lakukan, benar. Iya, nah termasuk juga ketika satu Petrus kan juga bicara hal yang sama ya, bahwa memang menjadi pengikut Kristus ada resiko, Iya, ada penderitaan yang harus dijalani gitu. Bukan berarti oh saya cari-cari penderitaan. iya, Enggak, benar. tapi ya yang Masokis itu. ya itu masokis. Iya, Tapi ketika kita tetap berpegang pada kebenaran ya memang mau nggak mau sih harus berhadapan dengan penderitaan itu. Karena benar betul. pasti banyak orang yang nggak suka gitu kan ya. Iya, Banyak orang yang tidak akan apa merasa tidak damai ketika kita ada di situ gitu. Maka benar. itu kenapa ini juga sebenarnya diingatkan sih gitu ya oleh oleh keempat keempat bacaan kita. Kalau kita memfokus pada bagaimana meneruskan pekerjaan Kristus gitu ya. Iya. Kalau saya, buat saya yang poin yang menarik juga, yang mungkin ini bisa menjadi ide khotbah, yaitu Mm-mm, kalau pendekatannya adalah bisa pendekatannya lewat kacamata trauma, ya, mm-mm. kisah ini. Di mana? Di mana? eh Pertama, saya mulai dari satu Petrus ya. Itu Iya, bicara Kak. tentang penderitaan. Kita tahu jemaat Petrus di jemaat Petrus ini adalah jemaat yang memang jemaat Kristen yang berada di bawah pemerintahan Roma ya. Ya, Iya. yang memang sangat kejam, tidak berpihak pada orang-orang Kristen pada masa itu dan lain-lain. Karena itu kenapa eh, sekali lagi ini bicara tentang eh, resiliensi gitu ya. Penulis kitab Petrus sedang membicarakan tentang bagaimana kamu bertahan di tengah penderitaan ya, yang selalu ada aja menyasar mereka begitu ya. Karena itu kenapa diingatkan bahwa Kristus juga menderita gitu. Jadi mau mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Yang penting adalah berdiri teguh, tetap berdiri teguh begitu kan. Rendah hati, ya ini dia. Mhm, Rendah hati, bertahan dalam penderitaan, juga aware dengan si iblis ya. Karena mhm. di tengah penderitaan tuh memang godaannya besar sekali Banyak. gitu untuk bertahan gitu. Nggak usah untuk membebaskan dari penderitaan, nggak. Untuk Mhm, bertahan aja. Gitu. Karena mhm. kan sebagai manusia terus terang naturnya siapa yang mau ada di dalam penderitaan nggak mau gitu. Betul. Dan ketika situasi itu harus dijalani, ya mau nggak mau, ya akan ada Mhm. banyak sekali godaannya. Dan yang menariknya di sini dibilang bahwa si iblis itu berkeliling gitu ya. Iya, Ya mengaum-ngaum men- seperti singa. Menurut saya menerkam. sih, saya membayangkan sebenarnya di situ yang paling berbahaya adalah si iblis itu sangat tahu di mana sebenarnya titik lemah kita gitu. Mhm. Dan tinggal kita kita apa ya istilahnya kalau benteng gitu ya. Oke, kalau kalau penjaga kan kadang-kadang capek juga ya gitu kan ya. Tinggal tunggu kita capek gitu untuk bertahan, udah Langsung terkam. itu dia. Jadi Mhm. jadi bukan bukan sesuatu yang wah kelihatannya memang wah udah dikenalin gitu loh godaan enggak ya. Iya. Malah dia bisa menyusup dengan pelan, dengan kelihatannya, tapi itu dia. Ya, jadi ini kita bisa bicara melihat bahwa apa yang terjadi pada dunia kita ya, pada dunia ini memang ketika trauma itu ada peristiwa-peristiwa yang kejam, yang menyakitkan itu ada gitu ya, entah peperangan, entah perampasan, entah kehilangan dan lain-lain. Ya, Mhm. eh ya Tuhan mengaruniakan karunia bertahan itu gitu ya, resiliensi itu di dalam penderitaan.
Lalu yang kedua, kalau kita mau bicara dari lewat kacamata trauma, menurut saya ingat hmm, apa ya, 3 tahap pemulihan yang Hmm. menurut menurut Judith Herman. Ya. Mhm. Yang pertama kan Judith Herman itu bicara tentang mereka yang trauma itu kemudian merasa aman, ya dia harus punya komunitas atau lingkungan yang aman, ya dia Mhm. merasa aman, ya karena orang yang trauma itu selalu merasa nggak pasti, nggak aman dan lain-lain, ya. Mhm. Tapi di sini eh, rasa aman, karena itu rasa aman dibutuhkan. Karena itu Iya. Judith Herman bilang eh, betapa pentingnya orang-orang yang trauma ini disupport oleh komunitas yang memberi rasa aman itu. Bisa orang Iya. terdekat, bisa para sahabat, ya, komunitasnya itu harus aman, Mhm. ya. Nah, kalau Mhm. kita lihat misalnya kisah para rasul aja, ya, Iya. ketika mereka setelah melihat Yesus naik ke sorga, mereka kan kembali dari Hmm. Zaitun ke Yerusalem dan mereka berdiam bersama, berdoa bersama, ya. Iya. Kan disebutkan siapa aja tuh, ya, Iya. eh Betul. ya, Murid-muridnya murid-murid para lelaki ini dan juga murid-murid Yesus yang perempuan. perempuan Ya, bersama betul. dengan ibu 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 Yesus. Yesus. Ini menurut Mhm. saya membayangkan ini dia support system, ya, yang Iya. dibutuhkan, di mana mereka sama-sama, mereka kan sama-sama, terus terang mereka orang-orang yang trauma, ya, Bener. menyaksikan peristiwa salib, baru aja Betul. gembira, terus melihat Tiba-tiba, Yesusnya pergi iya, lagi, gitu bener. kan, ya. Nggak ada guru kan? Baru gembira melihat, wah iya ternyata Yesus itu betul yang Mm. dibangkitkan. Sekarang pergi gitu dan Pergi lagi. pergi lagi. Mm-mm. Ya, mereka hanya pegang janji bahwa ada Roh Kudus yang akan datang itu, gitu kan. Iya, bener. Eh, nah, karena itu ketika mereka berkumpul nih sebenarnya mereka sama-sama apa ya, menjalin support system bahwa mereka aman gitu loh di rumah Iya, itu bersama-sama, bahkan ada ibunya Yesus begitu kan, ya. betul. Ini menjadi seperti sebuah simbol yang menyatukan Hmm. betapa mereka punya pengalaman yang menyedihkan yang sama, punya Mm-mm. pengharapan yang sama, gitu ya. Sama-sama juga tahu bahwa mereka yakin, mereka percaya satu sama lain. Ini support system gitu. Dan karena itu eh, Yohanes 17 buat saya doa Tuhan Mm-mm. Yesus di ayat yang ke-11 kan, Iya, supaya mereka menjadi satu, jadi ya. satu. Karena Betul. ini sangat penting kalau bicara soal support system, ya. Mhm. eh, ini kan bicara soal trust tadi, ya. Bener. Siapa yang saya percaya, siapa yang Percaya. bisa saya andalkan di tengah Mhm. begitu banyak penderitaan, luka-luka yang pernah saya alami kan, begitu. Nah, Iya. ini ini bagian yang pertama. Lalu yang Mm-mm. kedua, Judith Herman kan bicara juga soal bagaimana orang-orang yang trauma itu punya kesempatan untuk mourning, ya, untuk Hmm. menyatakan duka Berduka. citanya gitu. Iya. Dia karena ketika diberi ruang untuk itu dia menarik kembali cerita memori yang melukainya. Nah, ini kalau kita mau bicara dari 1 Petrus soal penderitaan, Mm-mm. ya. Penderitaan bagaimana memang jemaat menderita, ada rasa khawatir juga kan di situ, ya. Mhm. 1 Petrus kan nggak bicara, Betul, oh Kak. lu nggak usah khawatir lah, enggak, tapi serahkanlah Iya, khawatirmu. enggak. Ya, itu dia. Itu Mm-mm. kan ngomongin rasa, emosi, pengalaman, ya. Tapi juga Mm-mm. kemudian mengingatkan bahwa Kristus juga mengalami hal yang sama dengan kamu, ya. Mm-mm. Jadi jadi ini bisa dipakai untuk melihat bahwa memang ada ruang-ruang untuk mourning, untuk menyatakan sebenarnya apa yang pahit, apa yang membuat mereka menderita dan sebagainya, ya. Dan kalau 1 Petrus bicara tentang lihatlah itu sebagai sukacita, ya.
Ini kan Mm-mm. sebenarnya sekali lagi bukan mau meniadakan penderitaan itu, enggak. Tetapi bagaimana mau mengundang, melihat Mhm. eh, penderitaan itu eh, ada sesuatu yang sedang terjadi lewat penderitaan itu kan. Mm-mm. Terus yang ketiga, Judith Herman juga bicara akhirnya orang-orang yang trauma ini gitu ya. Setelah dia aman, punya support system, lalu juga masuk ke berani untuk bercerita, Mhm. menarik memori kembali dan lain-lain. Nah, sekarang orang yang trauma ini terkoneksi kembali dengan hidupnya, dengan dunianya, ya. Jadi kita bisa pakai Yohanes 17, ya. Ya. eh ada seorang penafsir yang mengatakan sebenarnya ini Yohanes 17 ini adalah doa Bapa kami versinya Yohanes. Mm, Gitu mm-mm. ya. Karena itu Iya, bicara tentang relasi dengan Allah, ya. Relasi dengan dunia, dunia, ya kan? Dan betul. relasi dengan sesama, ya. Ini bagaimana Yesus tadi benar secara khusus mempercakapkan tentang kita, tentang dunia Mm-mm. ini yang dia Mm-mm. cintai dan lain-lain gitu ya. Betul. Dan juga Yesus juga bicara tentang bagaimana relasi dengan Allah dan juga bagaimana dunia ini ya. Eh, dan tentu saja berdoa untuk para murid-muridnya. Ya, ini kan bicara Oh, tentang tadi ya koneksi. Ya, iya, betul. tahap yang ketiga ini dari Judith Herman, bagaimana orang-orang yang trauma ini diajak kembali untuk rekoneksi eh, terkoneksi kembali. Mm-mm. Diakui bahwa memang pengalaman pahit itu terjadi, pengalaman yang menyakitkan itu terjadi, tetapi Mm-mm. ya eh, yang trauma ini diajak untuk kembali melihat bahwa dunia itu hidup ini masih tetap menjadi bagian dari dirinya, Iya, gitu kan ya. betul. Bagaimana melihat dunia, relasi baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan dunia ini diperbaharui ya Iya, lewat Kak. setelah pengalaman yang terjadi sih, sehingga mereka siap untuk masuk. Karena orang yang trauma memang mau nggak mau harus disadarkan bahwa dia Hmm, masih tetap ada di dalam dunia, ya dunia, betul. terkoneksi lagi dengan dunianya gitu, bahwa eh, sekarang memang akan berubah melihat dunia ini gitu. Tapi bukan Mm-mm. berarti menghentikan hidup mereka. Ya, Iya. ya begitulah Rin. Kalau mau lihat lewat kacamata trauma. Trauma. Menarik sih, Kalina. Ya, Karena memang kan teks-teks kita ini juga kan juga tidak bisa dipungkiri memang ya kalau saya lihat sendiri sih bisa menimbulkan ya itu tadi yang kayak kakak bilang baru aja gembira udah berpisah mm, sedih kan jadinya ya, kan. ya. Tapi ya bagaimana dari lensa trauma itu ada hal-hal yang bisa menguatkan gitu Mhm, ya kan. Kalau kita lihat dari apa namanya untuk meneruskan pekerjaan Yesus, ya ada hal-hal juga yang harus kita pertahankan identitas anak Allah itu tadi gitu. mhm. Gitu kali Nak. Ya, oke. Menarik lah Menarik ya. pokoknya. Semoga Heeh. ini juga menarik buat rekan-rekan punya banyak ide untuk khotbah untuk minggu Iya, Paskah ketujuh minggu ini. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. mempersiapkan diri. Iya, selamat persiapan. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.